Selamat pagi, siang, dan sore. Karena saya tidak tahu Bu Anin akan menonton video ini di waktu kapan. Kesadaran mahasiswa PGSD akan sampah itu perlu ditindaklanjuti. Perlu dipertanyakan apakah memang penting dan apakah begitu sadar mereka mengenai sampah. Dan kesadaran itu pasti didasari oleh pemahaman mereka. Maka dari itu ada 2 poin penting yang akan saya sampaikan pada presentasi hari ini. Yang pertama, yakni seberapa besar kesadaran mereka. Lalu yang kedua, memangnya seberapa paham mereka akan sampah. Saya juga akan menjelaskan 2 sampah yang paling dapat dikenali dan mudah ditemukan di sekitar kita. Maka dari itu, saya Francis Bramantio dengan NIM 2511-34049. Selamat datang di hasil laporan saya pada makalah semester 1 ini dengan judul Kesadaran Mahasiswa dan Mahasiswi PGSD Kelas A Universitas Sanata Dharma dalam Membuang Sampah dan Pemahaman Mereka tentang Jenis-jenis Sampah. Selamat menyaksikan. Oke, tujuannya. Pada makalah hari ini, penulis atau saya pribadi bertujuan yang pertama itu untuk mengetahui seberapa besar sih pemahaman mereka pada yang saya jelaskan tadi di awal ya. Lalu yang kedua, penulis atau saya pribadi juga ingin mengetahui cara membedakan sampah tersebut dari sampah plastik itu masuk organik atau tidak, atau dari sampah rumah tangga mungkin itu masuk anorganik atau organik. Selanjutnya, latar belakang. Bu Anin, Ibu tahu nggak? Terdapat 7 spesies hewan, 700 bukan 7. Kalau 7 sudah terlalu dikit ya. Ini kita ngomong 700, angka yang sudah mendekati 1000. Kurang 300 lagi aja. Dan itu mungkin gak butuh waktu yang lama, dalam jangka waktu sepanjang ini sudah 700 loh. Yang mereka itu bukan karena kenapa-napa ya, mereka itu sudah terdampak, sudah merasakan efek negatif dari pembuangan sampah gitu. Dan ya mungkin sekitar kampus tidak akan merasakan ya, tapi sekecil daerah kampus saja yang mana orang-orang yang sudah tertib akan dan memahami akan sampah, tentu kedepannya ketika mereka sudah ada di luar, sudah mungkin di alam gitu ya, itu mungkin mereka akan lebih menghargai. Jadi angka 700 jenis hewan yang sudah merasakan dampak negatif itu akan berkurang karena mahasiswa-mahasiswi, terutama tujuan penelitian saya itu PGSD kelas A di Sanata Dharma, yaitu kelas saya sendiri, itu sudah mulai paham gitu. Jadi harapannya ya, tujuannya juga ya itu nanti akan saya jelaskan lagi. Jadi kenapa saya ingin meneliti hal itu, karena saya ingin melihat seberapa besar kesadaran dan pemahaman mereka gitu. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke hasil diskusi ya. Ya, kita akan bahas terlebih pertama dulu, mahasiswa dan mahasiswi PGSD kelas A belum begitu merata dengan penjabaran mahasiswa yang paham akan sampah organik sebanyak 25 orang dan pemahaman sampah anorganik lebih sedikit, yakni 22 orang, serta mahasiswa yang memahami sampah B3 ya hanya beberapa saja, itu 9 orang. Ya hanya 9 orang saja. Ini kita bisa bagaimana ya? Saya menyadari memang beberapa orang sudah paham akan apa itu sampah organik dan apa itu sampah anorganik, tapi sedikit sekali yang memahami B3. Saya sendiri juga sebelum mempelajari apa itu sampah, saya tidak mengetahui ada B3. Oh, ternyata ada B3 ya di jenis-jenis sampah itu. Saya hanya tahu B2 mungkin. Mohon maaf. Begitu. Jadi
Ya mungkin pada pada hasil penelitian atau hasil diskusi yang telah saya lakukan pada teman-teman, saya bertanya kenapa kok hanya mengetahui beberapa orang hanya mengetahui soal sampah anorganik, atau ada bahkan yang belum tahu cara membedakannya. Itu dari angka tersebut, yakni 25 orang saja yang memahami sampah organik sepenuhnya. Hanya 25 orang dari sekitar kurang lebih sampelnya ada 30-an orang gitu. Jadi beberapa yang tidak terlalu paham akan sampah anorganik. Begitu miris sekali untuk hanya pemahaman soal organik dan anorganik saja. Maka dari itu, mari kita masuk ke slide selanjutnya, yakni mengenal pengelolaan sampah. Tadi kan saya sudah menjelaskan ke teman-teman, bertanya ke teman-teman. Hanya beberapa orang yang sudah mengenal dan memahami sampah anorganik, hanya beberapa saja juga yang mengenal sampah organik, dan sedikit saja yang memahami sampah B3. Lalu kita akan masuk ke dalam pengelolaan sampah. Lalu kita akan lanjut ke next berikutnya. Kita akan bahas dulu alasan untuk kenyamanan serta kesehatan berbanding sama seperti apa yang disampaikan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Tanah pada laman berita yang dimiliki mereka. Ibu Anin bisa cek makalah saya di situ. Alasan kenapa masyarakat itu mengelola sampah karena kenyamanan dan kesehatan. Jadi dengan mengolah sampah gitu ya. Jadi dengan mengolah sampah, lingkungan tersebut tuh bisa tercipta. Jadi ekosistemnya itu tetap terjaga. Begitu. Tidak terpotong dan tidak terhalangi oleh sampah. Jadi kesehatan dan juga kenyamanan itu akan sangat dapat dirasakan gitulah. Jadi pengelolaan sampah di sini itu sangat diperjelas begitulah. Sangat wajib kalau bilangnya mah ya, wajib untuk diajarkan. Dan pengelolaan sampah di Sanata Dharma itu juga sudah dilakukan ya, memisahkan antara sampah plastik, sampah sisa makanan, dan juga sampah kertas gitu ya. Walaupun ujung-ujungnya juga dicampur ya sama petugas kebersihannya. Ada satu petugas kebersihan yang seperti itu gitu. Saya tidak mau sebut namanya karena saya juga nggak kenal gitu. Dan pernyataan mahasiswa Sanata Dharma PGSD kelas A itu sama gitu, karena kenyamanan yang mereka mau itu kenyamanan. Itu alasan mereka mengelola sampah. Pengelolaan sampah walaupun hanya beberapa saja, tidak semuanya. Karena di sini saya hanya menjelaskan apa yang telah saya dapatkan gitu ya, pengelolaan sampahnya gitu. Lanjut, kita akan mengenal jenis-jenis sampahnya. Tadi kita sudah mengetahui mereka itu hanya paham di dua terbesar ya. Jadi kita akan bahas di dua ini saja ya, ini sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik pada sampah organik seperti sampah rumah tangga yang sudah busuk bisa dibuat kompos atau pupuk. Jadi begitu ya. Sampah organik itu dapat dijadikan pupuk. Dan ya, contoh-contohnya seperti apa? Contohnya seperti bekas makanan, sisa makanan, dan juga bisa jadi dengan selain itu ya, mungkin selama ini saya hidup dan mengelola sampah organik, sisa-sisa makanan saya yang itu bisa dijadikan untuk pupuk tanaman atau kompos gitu. Oke, baik, selanjutnya itu ada sampah anorganik. Itu bisa barang-barang bekas seperti botol gitu ya. Terus apalagi di sekitar kita banyak kok kayak gini,
aduh, gelas ya, gelas dan juga sendok, mungkin barang-barang bekas lah intinya anorganik, dan mereka bisa untuk dikelola lagi gitu, bisa didaur ulang. Misal ini tadi gelas ini misal udah pecah, ya udah pecah, kita bisa gunakan lagi untuk pot tanaman kecil gitu, atau bisa menjadi mainan anak-anak, mainan anak-anak untuk buat rumah-rumahan dan pasir di pantai gitu. Karena saya waktu kecil sering diajarkan seperti itu oleh orang tua saya gitu. Oke, baik, lanjut masuk ke kesimpulan. Akhirnya kita masuk ke kesimpulan. Kita bacakan terlebih dahulu. Tingkat kesadaran mahasiswa dan mahasiswi PGSD kelas A yang menyatakan jika angka kesadaran akan kebersihan terlalu tinggi, maka dengan itu penelitian pada makalah ini belum sempurna dan perlu dilakukan tindakan pembuktian baik dalam lingkungan maupun di luar lingkungan. Ya, saya memiliki rencana sebenarnya waktu UAS ini saya ingin mendalami lagi begitu lebih dalam untuk apakah benar mereka yang sudah paham akan sampah anorganik dan organik itu benar-benar melakukannya. Tapi karena kendala waktu, tugas dan lain sebagainya, saya tidak bisa memperdalam hasil penelitian saya begitu. Karena presentasi ini saja itu saya sudah buat dari jauh-jauh hari gitu. Jadinya sebenarnya sudah ada rencananya, karena presentasi aja udah saya buat dari jauh-jauh hari gitu. Udah ada rencananya, cuman waktu eksekusinya saja yang belum ada, karena perlu beberapa bahan seperti melakukan persiapan kampanye ya untuk mahasiswa PGSD kelas A begitu. Lalu fasilitas-fasilitas yang harus saya berikan, seberapa baik mereka, dan mencatat semuanya itu menurut saya ya saya bisa sanggup melakukannya, cuman sangat membuang waktu, dan waktunya tuh karena waktu awal-awal di PGSD, waktu awal perkuliahan, jadi agak kaget ya, dan baru datang ke kota akhirnya full main isinya main aja. Jadi ya saya sadar saya salah, cuman ya nanti ketika ada kesempatan untuk bisa mendalami makalah saya, mungkin di semester depan ibu masih mau mengangkat ini ya soal karya tulis ya, saya sangat bersyukur karena memang saya ingin ada rencana untuk mendalami makalah saya dan melihat apakah mahasiswi PGSD termasuk saya itu memang mendalami dan memahami mengenai sampah plastik organik, anorganik, dan B3 begitu. Oke, baik, terima kasih sudah mendengarkan presentasi yang mungkin agak kurang jelas. Saya mohon maaf baik dari tutur kata saya atau cara gerak saya yang selalu menggunakan tangan dan lain sebagainya membuat Bu Anin resah dan penonton resah. Saya mohon maaf sekali lagi, dan saya mengawali presentasi ini dengan senyuman dan mengakhirinya juga dengan senyuman. Saya Francis Bramantio, terima kasih.